Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur atas kebaikan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Pagi ini, kita bersama akan merenungkan firman Tuhan yang didasarkan di dalam kitab Yesaya, pasal 32 ayat 9-20, dengan perikop peringatan kepada perempuan-perempuan Yerusalem. Sebelum kita bersama akan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami datang kepadamu hari ini dengan hati yang rindu mendengar suara-Mu. Kami tahu firman-Mu tidak pernah sia-sia. Urapilah kami agar saat kami merenungkan kebenaran-Mu, hati kami dibukakan, hidup kami dibentuk, dan langkah kami diarahkan ke dalam kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan bagi kita pada pagi hari ini berjudul Bangunlah dari Ketenangan Palsu. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam Yesaya pasal 32 ayat 9 berkata, "Hai perempuan-perempuan yang hidup dalam kemewahan, bangunlah dan dengarkanlah suaraku. Hai anak-anak perempuan yang merasa aman, pasanglah telinga terhadap perkataanku." Nabi Yesaya menyampaikan sebuah seruan yang tajam. Ia berbicara kepada mereka yang hidup enak, merasa aman, dan tidak menyadari bahwa mereka sedang berjalan menuju kehancuran. Tapi apa hubungannya dengan kita hari ini? Coba kita lihat keadaan dunia saat ini. Kita hidup dalam zaman yang penuh kenyamanan. Teknologi membantu hampir segala hal. Kita bisa memesan makanan tanpa keluar rumah. Kita bisa menonton hiburan, bekerja, bahkan beribadah. Semua dari balik layar. Hidup kita terlihat baik-baik saja. Tapi, apakah hati kita juga baik-baik saja? Banyak dari kita yang secara tidak sadar sedang hidup dalam ketenangan yang palsu. Kita merasa aman karena saldo masih cukup, rumah masih utuh, pekerjaan masih berjalan. Tapi di dalam, kita mulai kehilangan rasa haus akan Tuhan. Kita mulai terbiasa tidak berdoa. Kita mulai tidak peduli pada orang lain. Kita merasa selama hidupku lancar, aku baik-baik saja. Padahal Yesaya berkata, bangunlah. Karena kenyamanan bisa membuat kita lengah. Karena rasa aman bisa membuat kita tidak lagi bergantung pada Tuhan. Karena hati yang puas diri bisa membuat kita tidak lagi peka terhadap ketidakadilan dan penderitaan di sekitar kita. Yesaya melanjutkan dalam ayat 10-14 bahwa akan datang masa yang sulit, ladang tidak lagi berbuah, rumah-rumah ditinggalkan, dan kota menjadi sunyi. Apa artinya ini bagi kita? Mungkin bukan ladang yang kering secara harfiah, tapi kehidupan kita bisa terasa kering secara rohani. Kita bisa merasa kosong walau semuanya tampak lengkap. Mungkin kita punya pekerjaan, keluarga, rutinitas, tapi tidak ada lagi damai, tidak ada sukacita, tidak ada nyala api rohani. Namun di tengah teguran itu, Yesaya memberi pengharapan besar. Dengarkan ayat yang ke-15. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Luar biasa. Tuhan tidak meninggalkan kita dalam kekeringan. Ia ingin mencurahkan roh-Nya, roh yang akan mengubah padang gurun hidup kita menjadi kebun yang subur. Roh yang akan memberi hidup kembali kepada hati yang kering. Tapi itu tidak terjadi secara otomatis. Itu dimulai saat kita menyadari keadaan kita dan berkata, Tuhan, aku tidak mau hidup dalam ketenangan palsu. Bangunkan aku,
Tegarkan aku kembali, aku ingin hidup yang dipenuhi Roh-Mu. Yesaya lalu menyampaikan sesuatu yang sangat relevan di ayat 16-17. Di padang gurun akan diam keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tinggal kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Bukankah dunia saat ini sangat haus akan damai? Lihat berita, di mana-mana ada konflik, ketegangan antar negara, pertengkaran antar tetangga, bahkan dalam keluarga sendiri pun kadang sulit ada kedamaian. Tetapi damai tidak lahir dari perjanjian atau kompromi semata. Damai tumbuh dari kebenaran dan keadilan. Dan itu hanya hadir kalau kita kembali hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Jadi hari ini, renungan ini mengajak kita semua untuk bangun dari iman yang suam-suam kuku. Bangun dari pola pikir yang hanya memikirkan diri sendiri. Bangun dari hidup yang nyaman tapi kosong. Tuhan rindu memenuhi kita kembali dengan Roh-Nya. Dan ketika itu terjadi, bukan hanya hidup kita yang berubah, tapi kita akan jadi pembawa perubahan bagi orang lain. Yesaya menutup dengan ayat yang indah, "Berbahagialah kamu yang menabur di samping segala air." Itu berbicara tentang hidup yang tidak hanya menerima, tetapi juga memberi. Hidup yang menabur benih kebaikan, pengharapan, pengampunan, dan kasih dimanapun kita berada. Saudara, mari kita tidak tertidur dalam kenyamanan dunia. Kita dipanggil untuk bangun, untuk kembali kepada Tuhan, untuk menyalakan kembali api rohani kita, untuk menjadi kebun yang subur di tengah padang gurun dunia ini. Kiranya Roh Kudus dicurahkan atas kita semua, menghidupkan kembali apa yang mati, menyegarkan apa yang layu, dan menumbuhkan damai di tengah bangsa ini. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, kami berterima kasih atas firman-Mu hari ini. Kami sadar, seringkali kami tertidur dalam kenyamanan. Kami merasa aman, tapi sebenarnya kami menjauh dari-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Hari ini kami mau bangun. Kami rindu Roh-Mu dicurahkan atas kami. Segarkan kembali hati kami. Pulihkanlah kerohanian kami. Jadikanlah hidup kami kebun yang subur yang membawa damai dan kebenaran bagi dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.